Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmat Zainal Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas personal pitching mengenai rekomendasi strategi end-to-end digital marketing untuk salah satu UMKM, yaitu Pera Coffee. Strategi yang saya susun mencakup seluruh proses digital marketing melalui dari mengenal target pelanggan, membangun brand, membuat konten, meningkatkan penjualan, hingga optimasi website dan SEO. Profil bisnis, Pera Coffee merupakan UMKM coffee shop yang menyasar mahasiswa dan pekerja muda di wilayah Yogyakarta. Konsep utama dari Pera Coffee yaitu menyediakan kopi berkualitas dengan harga yang tetap ramah di kantong mahasiswa. Selain menjual minuman kopi seperti es kopi susu, americano, cappuccino, matcha latte, dan coklat, Pera Coffee juga menyediakan makanan ringan seperti croffle dan french fries. Keunggulan utama bisnis ini adalah harga mulai dari Rp18.000. Tempat yang nyaman, wifi cepat, banyak colokan untuk charger, serta pelayanan yang ramah. Visi Pera Coffee yaitu menjadi coffee shop favorit mahasiswa dengan konsep nyaman, terjangkau, dan estetik. Buyer persona. Langkah pertama dalam digital marketing adalah memahami siapa pelanggan utama. Buyer persona yang saya buat bernama Andi. Andi berusia 21 tahun dan merupakan mahasiswa di Yogyakarta dengan penghasilan sekitar 2 sampai 3 juta per bulan. Kebiasaan aktif menggunakan Instagram dan TikTok, sering nongkrong bersama teman, dan cukup sering membeli makanan melalui GoFood. Eh, Pain point yang dimiliki adalah harga kopi yang mahal, tempat yang terlalu ramai, dan wifi yang lambat. Sedangkan kebutuhannya adalah tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas, harga yang terjangkau, dan fasilitas internet yang baik. Dari buyer persona ini, strategi pemasaran Pera Coffee akan lebih terarah karena benar-benar menyesuaikan kebutuhan target konsumennya. Buyer Journey. Selanjutnya, saya membuat buyer journey. Tahapan pertama adalah awareness, di mana calon pelanggan melihat video pendek Pera Coffee melalui TikTok. Kemudian masuk ke tahap interest, yaitu ketika mereka membuka akun Instagram untuk melihat menu, suasana kafe, dan promo. Setelah itu masuk ke tahap consideration, yaitu membaca review di Google sebelum memutuskan datang. Tahap berikutnya adalah purchase. Pelanggan membeli secara langsung di coffee shop ataupun melalui GoFood. Setelah membeli, pelanggan diajak bergabung menjadi member sehingga masuk ke tahap loyalty. Tahap terakhir adalah advokasi, yaitu pelanggan membagikan pengalaman mereka melalui Instagram Story atau memberikan review di Google. Dengan alur seperti ini, pelanggan tidak hanya membeli sekali, tetapi juga menjadi media promosi bagi bisnis. Brand strategi. Posisi Pera Coffee adalah coffee shop nyaman dengan harga mahasiswa. Penjualan unit atau SP yang dimiliki antara lain harga mulai dari 18.000, tempat estetik, wifi, wifi cepat, banyak colokan, serta pelayanan yang ramah. Untuk memperkuat brand, saya mengusulkan program brand activation dengan nama Ngopi Sambil Produktif. Program ini mengajak pelanggan mengunggah foto saat belajar di Pera Coffee ke Instagram dan menandai akun resmi. Sebagai apresiasi, pelanggan akan memperoleh voucher diskon. Melalui aktivitas sederhana ini, diharapkan brand awareness meningkat sekaligus menghasilkan user-generated konten yang dapat memperkuat kepercayaan calon pelanggan lainnya. Campaign planning.
Kampanye yang saya usulkan bertema Back to Campus selama 1 bulan. Tujuannya adalah meningkatkan followers Instagram, jumlah kunjungan, dan penjualan. Strategi media yang digunakan terdiri dari 3 jenis. Pertama adalah owned media, yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business. Kedua adalah earned media, berupa Google Review dan user-generated content. Ketiga adalah paid media, yaitu Instagram Ads dan Google Ads. Dengan kombinasi ketiga media tersebut, kampanye dapat menjangkau calon pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Konten marketing. Strategi konten dibuat mengikuti tahapan customer journey. Pada tahap attract, konten yang digunakan berupa reels, menu copy, dan video estetik untuk menarik perhatian. Pada tahap engage, dibuat polling di Instagram, Story, dan behind the scan agar interaksi meningkat. Sedangkan pada tahap delete, ditampilkan testimoni pelanggan serta promo member agar pelanggan merasa dihargai dan kembali membeli. Dengan strategi ini, konten tidak hanya menarik perhatian tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Konten kalender, agar konten konsisten, saya membuat konten kalender selama 1 minggu. Hari Senin berisi video menu, Selasa tips putar kopi, Rabu behind the scan, Kamis promo, Jumat testimoni pelanggan, Sabtu live Instagram, dan Minggu giveaway. Dengan jadwal yang konsisten, algoritma media sosial akan lebih mudah menjangkau audiens baru. AI copywriting. Dalam pembuatan copywriting, saya memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Prompt yang digunakan adalah membuat copywriting Instagram menggunakan metode AIDA. AI menghasilkan struktur yang cukup baik, namun masih terdengar umum. Kemudian saya melakukan modifikasi agar lebih humanis dengan menambahkan insight mengenai mahasiswa, harga produk, wifi cepat, dan suasana yang nyaman. Menurut saya, AI sangat membantu mempercepat proses ide, tetapi sentuhan manusia tetap diperlukan agar pesan terasa lebih natural dan sesuai karakter brand. Teknik meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan, saya mengusulkan 5 strategi. Pertama adalah paket hemat berupa kopi dan kroffel. Kedua, happy hour pukul 3 sampai 5 sore dengan potongan harga. Ketiga, buy two get one. Keempat, member card yang memberikan poin setiap pembelian. Dan kelima, referral program, yaitu pelanggan yang berhasil mengajak teman akan mendapatkan voucher. Strategi tersebut bertujuan meningkatkan transaksi sekaligus loyalitas pelanggan. Community marketing. Pera Coffee juga perlu membangun komunitas. Target komunitas yang dipilih yaitu mahasiswa, freelance, content creator, dan komunitas fotografi. Program yang dapat dijalankan antara lain coffee talk, acoustic night, dan workshop. Melalui kegiatan ini, Pera Coffee tidak hanya menjadi tempat pembeli kopi, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan berjejaring. Influencer marketing. Saya merekomendasikan menggunakan micro influencer kuliner lokal Yogyakarta dengan jumlah pengikut sekitar 10 hingga 50 ribu. Alasannya karena biaya kerjasama lebih murah, engagement lebih tinggi, target audiens lebih sesuai, dan rekomendasi dari influencer lokal biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat. Kolaborasi dapat berupa review produk maupun kunjungan ke coffee shop. Kemudian memanfaatkan Google Ads. Untuk Google Ads, saya memilih Search Ads. Keyword utama yang digunakan adalah coffee shop Jogja, cafe murah Jogja, tempat nongkrong Jogja, kopi enak Jogja, dan kafe dekat kampus. Targetnya adalah orang-orang yang memang sedang mencari coffee shop melalui Google, sehingga peluang terjadinya pembelian menjadi lebih tinggi. Landing page. Landing page yang saya usulkan memiliki beberapa bagian utama, mulai dari hero banner, menu bestseller, promo, testimoni, Google Maps, WhatsApp button, dan call to action.
Susunan tersebut dibuat agar pengunjung mendapatkan informasi lengkap dan dapat langsung melakukan pemesanan tanpa harus berpindah halaman. SEO Plan. Selain iklan berbayar, Pira Coffee juga perlu memanfaatkan SEO agar memperoleh trafik organik. Keyword yang ditargetkan adalah coffee shop Jogja, kopi murah Jogja, cafe estetik Jogja, tempat nongkrong Jogja, dan kopi dekat kampus. Strategi yang dilakukan antara lain mengoptimalkan Google Business Profile, membuat artikel blog secara rutin, memperbaiki meta title, dan meta description. SEO memang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan iklan, tetapi hasilnya lebih berkelanjutan. KPI Dashboard. Untuk mengukur keberhasilan strategi digital marketing, saya menetapkan target KPI selama 3 bulan. Follower Instagram jadi 3.000, reach 50.000, traffic website 5.000 pengunjung, conversion rate 5%, repeat customer 30%, dan Google rating minimal 4,8. Target ini nantinya menjadi acuan evaluasi keberhasilan seluruh strategi digital marketing yang dijalankan. Sebagai kesimpulan, strategi digital marketing yang saya usulkan dimulai dari memahami buyer persona dan buyer journey, kemudian memperkuat brand melalui USP dan brand activation. Selanjutnya, membuat konten yang menarik dengan bantuan AI, meningkatkan penjualan melalui bundling, komunitas, influencer, serta digital advertising. Terakhir, mengoptimalkan landing page dan SEO agar bisnis memperoleh trafik organik yang berkelanjutan. Saya berharap strategi ini dapat membantu Pera Coffee meningkatkan brand awareness, penjualan, dan loyalitas pelanggan sehingga mampu menjadi coffee shop favorit mahasiswa di Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.